memuliakan Nabi kita yang mulia, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami senantiasa mengangkat namamu wahai Muhammad, sehingga dalam setiap keadaan, bahkan di awal kita memulai Islam, maka kita akan mengucapkan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat indah, kalimat tauhid, yaitu kita gabungkan kesaksian kita kepada Allah dan juga kesaksian kita kepada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam setiap ibadah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali kita melaksanakan ibadah salat, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, untuk Nabi kita yang mulia. Begitu juga dengan salawat-salawat yang kita aturkan buat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita memperbanyak lisan kita, lidah kita, untuk senantiasa memuji baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi kita yang mulia. Di antara bentuk Allah mengangkat nama Nabi kita yang mulia, yaitu kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan pujian yang terindah buat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatul Islam, ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, kita tidak bisa memastikan apakah ibadah tersebut sampai atau tidak, apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Namun kalau seandainya kita mengucapkan salam, kita mengucapkan salawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah punya bala tentara yang berasal dari kalangan malaikat-malaikatnya, yang mereka akan berkeliaran di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugas dan tujuan mereka adalah untuk mencari mereka-mereka yang mau bersolawat kepada nabinya, kemudian solawat tersebut disampaikan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita senantiasa memperbanyak, memperindah, mempercantik lisan dan lidah kita ini, membasahinya dengan solawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah, kota tempat hijrahnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, bagaimana sayang dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Namun sebelum kita melanjutkan yang itu, ikhwatul Islam, kami ingin menyampaikan sedikit daripada faedah, karena kebetulan malam tadi kami berjumpa dengan salah seorang kawan kita yang dia memberikan faedah, fakta, bukti yang nyata, terutama dikala kita datang ke tanah haram Makkah Madinah. Ada salah satu yang tidak boleh kita lalaikan, ikhwatul Islam. Ada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dan yang harus betul-betul kita jaga. Nikmat tersebut yang kita kenal, yang mungkin kita biasa melewatkan begitu saja. Karena apabila kita semakin sering datang ke kota Madinah ataupun datang ke kota Mekah, kadang-kadang nikmat tersebut kita hampir saja lupa dengan nikmat tersebut. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah lebihkan kepada kita dibandingkan dengan saudara kita yang lainnya, yaitu keberkahan dari meminum air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, ikhwatul Islam, ketahuilah Zam-Zam itu adalah air yang barokah. Nabi sendiri yang menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Zam-Zam itu adalah barokah. Apa makna barokah? Yaitu barokah itu pasti mendatangkan kebaikan kepada kita bersama. Sehingga dikala kita datang atau dikala kita berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, diusahakan kita semuanya, ikhwatul Islam, kalau bisa jangan kita minum kecuali dari air Zam-Zam. Diusahakan Zam-Zam dan air Zam-Zam yang selalu kita minum. Bahkan kami sekarang sudah berapa tahun kami di sini, dan alhamdulillah kami senantiasa berusaha untuk kalau selagi bisa maka kita minum air Zam-Zam, karena nanti kita tidak tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, dan kesempatan tersebut terasa berharga kalau seandainya kita sudah sampai di daerah kita masing-masing, dikala kita tidak menemukan lagi Zam-Zam seperti yang kita temukan di tanah Makkah dan Madinah. Kita tahu sejarah Zam-Zam, bagaimana Allah menghadiahkan untuk Nabi Ismail dan untuk ibunya Hajar. Kemudian Zam-Zam itu akhirnya tertimbun. Setelah tertimbun lamanya, maka kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi
untuk menggali sebuah sumur yang disebut dengan Zam-Zam. Kemudian setelah sumur tersebut didapatkan, maka orang-orang Quraisy mereka tidak setuju kalau yang menjaga sumur Zam-Zam tersebut adalah kakek Nabi SAW. Akhirnya mereka memberikan keputusan, mereka meminta pendapat kepada orang-orang yang ada di Syam. Ada seorang dukun yang ada di sana. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan kepada dukun tersebut karena belum ada risalah dan Nabi pada saat itu. Kemudian akhirnya terjadilah yang terjadi, yang mana keputusan akhirnya Zam-Zam itu yang bertanggung jawab adalah kakek Nabi SAW. Kemudian sampai kepada keluarga Nabi SAW. Nah, dari situlah Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hadis yang sangat mulia. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung bagaimana cara kalian meminumnya, bagaimana tujuan kalian untuk meminumnya. Kalau kita ingin minum Zam-Zam agar diberikan kesehatan, Allah berikan kesehatan. Kalau kita minum Zam-Zam untuk diberikan keberkahan, Allah berikan keberkahan. Kalau kita minum Zam-Zam untuk mendapatkan rezeki, Allah berikan rezeki. Kalau kita minum air Zam-Zam untuk mendapatkan keturunan, Allah berikan keturunan. Tergantung tujuan kita untuk meminumnya. Dan ini sengaja kami sebutkan karena malam tadi kami bersua dengan salah seorang sahabat yang berasal dari daerah kita. Dia menyebutkan dia sedang sakit kakinya. Kemudian diambil air Zam-Zam tersebut, kemudian dioleskan, disiramkan di kakinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesegaran, kesehatan kepadanya. Dan itu juga tidak tertutup kemungkinan bagi kita bersama ikhwatul Islam untuk memanfaatkan momen-momen tersebut, terutama hal-hal yang betul-betul ada barokahnya. Jadi dianjurkan bagi kita kalau kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, jangan kita minum kecuali dari air Zam-Zam. Makanya kalau ada di antara kita yang datang ke tanah haram Makkah Madinah, terutama di Madinah disediakan sekarang, kalau kita masuk ke Masjidil Nabawi, kita minum 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, satu cawan, 2 cawan, 3 cawan, rasanya rugi ikhwatul Islam. Kalau bisa kita minum setiap kali kita datang ke masjid, itu minimal kita minum 10 cawan atau 10 gelas. Karena memang Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Salah satu hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada kita untuk minum Zam-Zam itu hatta yatadalla. Tadalla itu artinya sampai kita betul-betul puas. Karena di antara salah satu sifat, kata Nabi SAW, salah satu sifat orang-orang yang ada kemunafikan di dalam jiwanya adalah mereka tidak akan pernah puas dengan minum air Zam-Zam. Dan kita tidak mau demikian, sehingga kita ingin puas sampai betul-betul puas. Kecuali kalau seandainya kita ada masalah dengan buang air, itu lain cerita. Namun kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, kesegaran, dikhawatirkan nanti Ustaz suruh kita minum 10 cawan, 10 gelas, nanti Allahu Akbar kita langsung ke WC, itu muskilah. Tapi kalau seandainya Allah berikan kesegaran kepada kita, kesempatan, maka kita minum semaksimal mungkin. Karena memang itu hadis Nabi SAW. Terlebih lagi ikhwatul Islam, setelah kita belum mengisi perut kita ini dengan apa-apa. Seperti misalnya setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, ada di antara sebahagian kita yang langsung pulang. Ada di antara sebahagian kita mereka menunggu di rumah Allah atau di Masjid Nabawi untuk melakukan sholat-sholat syuruk, apapun yang kita lakukan. Namun sebelum kita pulang, di waktu itulah momen yang paling indah, kita harus memperbanyak minum air Zam-Zam hatta yatadallah. Dari segi apa saja itu adalah barokah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan keberkahannya. Zam-Zam itu ikhwatul Islam, ta'am ta'mi. Zam-Zam itu bisa berubah menjadi makanan bagi kita. Makanya Abdullah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya bernama Az-Zubair bin Awam. Dia adalah suaminya daripada Asma. Asma itu adalah anaknya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair, dia pernah memimpin Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dia pernah dikepung di sana. Ketika dia dikepung, tidak ada makanan. Apa makanannya? Yaitu Zam-Zam. 17 hari, 17 malam, dia tidak ada makanan satupun kecuali Zam-Zam. Dan Allah berikan keberkahan kepadanya. Sehingga itu betul kata Nabi SAW, ta'amu ta'min. Itu betul-betul bisa berubah menjadi makanan bagi kita bersama. Bahkan kami selalu menyebutkan ada sebahagian jemaah kita atau sebagian mereka yang datang ke tanah haram Makkah Madinah. Kami sebutkan hadis ini. Dia salah seorang saudara kita berasal dari Malaysia. Semoga Allah menjaganya dan menjaga keluarganya serta menjaga kita bersama. Dia mendengarkan hadis yang kami bacakan. Kemudian dia datang bertanya, Ustaz, apakah betul itu hadis Nabi SAW? Kita betul-betul harus puas, minum Zam-Zam itu harus puas, harus betul-betul kenyang, dan dia bisa berubah menjadi makanan. Saya bilang betul, banyak riwayatnya. Maka dia pun berusaha untuk meminumnya. Bahkan sampai dia minum 23 cawan, bayangkan, 23 gelas. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dia tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya. Saya bayangkan. Dan itu bisa ikhwatul Islam.
Karena memang hadis Nabi SAW, tinggal bagaimana kita meyakininya. Begitu juga yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Zam-Zam itu menjadi obat. Nabi SAW menyebutkan syifa'u saqam. Zam-Zam itu juga bisa berubah menjadi obat. Kami tahu ikhwatul Islam, ada sebahagian cerita-cerita, bukti fakta betapa banyak mereka yang sakit. Ada di antara mereka yang sakit sakit kalau bahasa kitanya sakit yang mematikan, kanker, atau kalau bahasa kitanya kanker kalau bahasa kitanya. Kemudian dia minta izin ke dokter, dia tahu karena dokter mengatakan tidak ada umur lagi, mungkin beberapa hari. Akhirnya dia minta izin, bagaimana engkau izinkan aku untuk melakukan safar yang sangat indah, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla di tanah haram yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia safar, dia bermohon berdoa kepada Allah, dia minum Zam-Zam. Kita tahu di antara sunnah dikala kita melakukan ibadah haji dan ibadah umrah, setelah kita tawaf, setelah kita sholat, ada siramkan Zam-Zam di kepala kita. Itu adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tawaf, setelah kita sholat 2 rakaat di belakang makam atau di mana saja, di antara sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, minum Zam-Zam, siramkan di atas kepala kita, jangan lewatkan begitu saja. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti ada barokah di sana. Nah, orang ini dia melakukannya, dia minum, disiramkan di badannya, dia berdoa kepada Allah untuk memberikan kesegaran dan kesembuhan. Apa yang terjadi? Betul, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakitnya yang menurut kita mustahil hilangnya. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hadis baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang jangan pernah kita lupakan ikhwatul Islam. Makanya ini kami sengaja menyebutkan karena malam tadi kami bercerita dengan salah seorang teman dan dia menyebutkan sedang sakit kaki, kemudian disiramkan, dioleskan Zam-Zam di kakinya, Allah berikan keberkahan. Kalau ada di antara kita yang belum disembuhkan, bisa jadi ada alasan-alasan yang lainnya. Namun yang pertama yang harus kita yakini, bagaimana hadis Nabi SAW, Zam-Zam itu barokah. Kalau sudah barokah, berarti kebaikan demi kebaikan yang ada di dalamnya. Dan itu merupakan momen kita yang terindah dikala kita berada di Mekah dan di Madinah. Walaupun hukum asalnya Zam-Zam itu ada di Mekah. Zam-Zam itu ikhwatul Islam ada di Mekah. Dan sekarang kita tidak bisa lagi melihatnya. Dulu masih ada di antara sebagian saudara kita yang bisa turun ke bawah, bisa beruduk di bawahnya, bisa melihat sumurnya di mana. Dan satu-satunya manusia atau hanya dua orang manusia saja yang mereka bisa berdiri di tempat dekat Zam-Zam tersebut untuk memberikan ceramah. Yang pertama adalah sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Abbas orang ulama sahabat Nabi doakan dirinya. Dan yang kedua juga berasal dari keturunan Nabi, salah seorang ulama yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah, yang kita kenal dengan Muhammad bin Idris. Tidak lain, tidak bukan adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dia juga mengajar di sana, di dekat sana. Karena itu adalah tempat yang spesial. Tidak ada bisa memberikan khutbah ceramah di sana kecuali dua ini. Yang pertama Abdullah bin Abbas, kemudian setelahnya tidak ada lagi yang berani. Kemudian selanjutnya adalah Imam Muhammad bin Idris, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi maknanya ikhwatul Islam, barokah demi keberkahan. Barokah demi keberkahan. Kalau kita ingin anak kita menjadi ulama, berikan hadiah yang terindah kepadanya Zam-Zam. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, kebahagiaan dalam keluarga, kita berdoa kepada Allah, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen tersebut untuk minum sebanyak-banyaknya. Makanya tadi telah kami jelaskan, kalau hanya kita minum 2 cawan, 3 cawan, rugi rasanya. Kita jauh-jauh melakukan safar, datang ke tanah haram Makkah, Madinah, kemudian kita hanya mendapatkan 2 cawan, 3 cawan sekali masuk. Kita ingin 10 cawan, kalau bisa seperti kawan tadi kita 23 cawan, Allahu Akbar. Tapi itu semuanya tergantung keadaan kita masing-masing. Karena yang terpenting adalah keberkahan ini, dan dia betul-betul bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan. Karena itu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, innaha mubarakah, innaha ta'am ta'min. Nabi pernah menyebutkan innaha mubarakah, itu adalah minuman yang paling memberikan keberkahan. Dan kalau sudah memberikan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan. Itu sekedar informasi saja ikhwatul Islam, untuk kita senantiasa memanfaatkan momen tersebut dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Hadiah yang terindah adalah air yang penuh dengan keberkahan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kota Rasulullah SAW, kota Madinah. Kita tahu ikhwatul Islam, kota Madinah
adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah satu buktinya, sebagaimana yang disebutkan oleh pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, karena pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dari kalangan anak-anak Abdullah bin Abbas yang tadi didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk pembantu Nabi. Makna pembantu Nabi di sini, mereka senantiasa mengorbankan diri mereka untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengurus keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama air. Makanya Abdullah bin Abbas, dia kadang-kadang sengaja tidur di dalam rumah Maimunah, salah seorang istri Nabi. Itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Dia kadang-kadang tidur di sana bukan hanya sekedar tidur, namun untuk melihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi untuk membantu Nabi. Karena Nabi biasa melakukan sholat malam, sehingga Abdullah bin Abbas senantiasa menyediakan air untuk Nabi buang air untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Begitulah pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi doakan dirinya, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Begitu juga dengan Anas bin Malik yang juga senantiasa membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari keperluan Nabi, mengurusi apa yang Nabi inginkan. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya, Rabi'ah dan juga yang lainnya. Banyak di antara mereka yang menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua bukan Nabi yang meminta, namun ditawarkan kepada Nabi. Mereka yang ingin. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Tak kala Nabi datang ke kota Madinah, datang ibunya yang bernama Sulaim. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya apa yang akan aku berikan kepadamu. Karena orang Ansar, mereka menawarkan semuanya kepada Nabi. Apa yang mereka miliki, mereka tawarkan. Dan dia tidak punya, karena dia seorang wanita yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Yang dia punya satu-satunya adalah anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, maka Anaslah menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa kata Anas bin Malik, khadamtu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam atau khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun. Apa maknanya? Semenjak Nabi datang ke kota Madinah, semenjak itu pula lah dia membantu Nabi sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya banyak kita dapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu wajar karena dia yang senantiasa membantu Nabi, dia selalu bersama Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yaitu bagaimana kecintaan Nabi terhadap kota Madinah. Kota Madinah, kota yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita juga wajib mencintainya. Wajib hukumnya bagi kita cinta kepada kota Madinah. Sebagaimana kita juga mencintai orang-orang Muhajirun, kita juga mencintai orang-orang Ansar. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Islam, Nabi menyebutkan mencintai mereka adalah bagian daripada iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hubbul ansar minal iman. Mencintai orang-orang Ansar, orang-orang yang bersama Nabi adalah bagian daripada keimanan. Berarti kalau kita tidak cinta kepada mereka, kurang keimanan kita. Bisa jadi hilang, bisa jadi tidak sempurna sesuai dengan bagaimana keadaan kita terhadap mereka. Kalau begitu terhadap orang-orang Ansar, maka terhadap orang Muhajirin lebih lagi kita mencintai mereka. Kenapa demikian? Karena sifat yang ada terhadap orang-orang Muhajirun atau sifat yang ada kepada orang-orang Ansar ada pada orang Muhajirun, dan sifat yang ada pada orang Muhajirun tidak ada pada orang-orang Ansar. Maknanya, kalau Nabi mengatakan cinta kepada Ansar adalah bagian daripada iman, berarti cinta kepada Muhajir lebih lagi daripada itu. Karena mereka memiliki dua double sifatnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang Ansar. Sehingga Anas bin Malik yang dia berasal dari Madinah, dia membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyebutkan bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah yang wajib juga bagi kita untuk melakukannya. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar. Kalau Nabi keluar dari kota Madinah karena melakukan safar. Safar Nabi bisa karena jadi safar ibadah, atau safar untuk berjihad, atau safar yang lainnya. Namun rata-rata safar Nabi ada karena safar ibadah. Semuanya ibadah, baik itu ibadah ke Mekah ataupun ibadah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi keluar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke kota Madinah, fa nazara ila juduratil madinati aw dara hilatahu. Kemudian Nabi kembali ke kota Madinah. Dikala Nabi melakukan perjalanan dan melihat kota Madinah dari jarak jauh. Kita tahu di padang pasir bisa dilihat Madinah mungkin dari jarak 2 kilo atau 3 kilo, bisa dilihat perjalanan atau bisa dilihat kota Madinah. Nah, Nabi kalau seandainya keluar dari kota Madinah kemudian kembali ke kota Madinah,
Apabila Nabi melihat kota Madinah dari jarak kejauhan, maka Nabi akan memperubah atau merubah gerak jalannya. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, awda'a rahilatahu, maka Nabi akan merubah gaya berjalannya. Kalau Nabi berjalan, maka dia akan mempercepat langkahnya. Wa in kana ala dabbatin harrakaha, kalau Nabi berada di atas kendaraan menunggang unta ataupun kuda ataupun bagla, maka Nabi SAW akan menggerakkan kendaraan tersebut. Nah, kenapa Nabi melakukan yang demikian? Akhir daripada hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik, min hubbiha, karena saking cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Jadi tahu kita jawabannya. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Nabi tidak mau lagi berpisah dengan kota Madinah. Kalaupun Nabi keluar melakukan safar ibadah, kemudian Nabi SAW ingin kembali ke kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Min hubbiha, sangat cintanya Nabi, saking cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Jadi kota Madinah, kota yang dicintai oleh Nabi, dan Nabi, dikala Nabi hijrah ke dalamnya, Nabi SAW tidak mau lagi berpisah dengan kota Madinah tersebut. Kemudian dikala Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka Nabi pun melakukan salat di masjidnya. Kemudian Nabi SAW baru berjumpa dengan keluarganya. Dan itu juga merupakan di antara sunnah bagi kita bersama ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang sama-sama kita tahu sekarang semuanya rata-rata kita sedang melakukan safar. Kita sedang melakukan safar ke tanah haram Mekah Madinah, yang kita meninggalkan keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, karib kerabat kita, saudara-saudari kita. Kita tinggalkan mereka semua untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala nanti kalau seandainya kita pulang ke kampung halaman kita dan Allah berikan kepada kita kesehatan dan keselamatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita bersama, maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang pertama kali sebelum kita berjumpa dengan manusia, maka kita dulu datang kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu datang dulu ke rumah Allah. Misalnya kita datang, rumah kita di mana, tempat kita di mana, sebelum kita datang ke rumah kita, datang dulu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita bersyukur sebagaimana Nabi SAW melakukan yang demikian. Kemudian salat karena Allah 2 rakaat, bersyukur kepada Allah. Kemudian baru kita bersua dan berjumpa dengan keluarga kita. Sunnah Nabi yang sudah mulai dilupakan oleh sebahagian manusia, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali bisa untuk melakukannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Nabi cinta kepada kotanya, Nabi juga cinta kepada penduduknya. Dan kisah ini ikhwatul Islam, ada sebuah kisah yang menarik yang selalu kita ceritakan, dan semoga Allah memberikan manfaat dan faedah kepada kita bersama dikala kita selalu menceritakan kisah tersebut. Berulang-ulang kali kita menyebutkannya karena di dalamnya ada makna yang luar biasa, bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah dan juga kepada orang-orang yang ada di Madinah, sehingga kita harus tahu kadar cintanya Nabi kepada kotanya, kadar cinta Nabi kepada penduduknya, sehingga kita nanti bisa mengikuti kecintaan Nabi. Cintanya kita kepada kota Madinah karena cintanya kita kepada Nabi SAW. Dan tidak sempurna cinta kita kepada Nabi sampai kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Tidak sempurna kecintaan seorang hamba sampai mencintai orang-orang yang dicintai, tempat-tempat yang dicintai oleh Nabi SAW. Ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang selalu kita ceritakan, sebuah kejadian yang penuh dengan pelajaran yang luar biasa di sana. Kita tahu ada namanya sebuah peperangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an yang disebut dengan Ghazwatul Hunain, yaitu peperangan Hunain. Siapa yang tahu kapan terjadi perang Hunain? Tahun ke-6, tahun ke-7? Perang Hunain yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Ada yang ingat? Perang Hunain ini ikhwatul Islam terjadi setelah Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah? Tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat yang luar biasa, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun
kemenangan demi kemenangan setelah perjanjian Hudaybiyah ini, kemenangan demi kemenangan dirasakan oleh kaum muslimin sampai puncak kemenangan tersebut dikala kota Mekah bisa kembali lagi di tangan kaum muslimin, sehingga Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina, kami berikan kepadamu kemenangan yang luar biasa. Apa makna kemenangan yang luar biasa tersebut, ikhwatul Islam? Dikala Nabi datang ke kota Mekah dengan membawa pasukan dari kota Madinah. Pasukan Nabi SAW berasal dari kota Madinah bersama sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersama Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi SAW sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah mereka menyerah kepada Nabi. Tidak mungkin lagi mereka melakukan perlawanan kepada Nabi SAW kecuali sedikit, yaitu yang berasal dari Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kota Mekah kepada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bisa naik, bisa masuk ke dalam Ka'bah, bisa sholat di dalam Ka'bah, kemudian bisa mengambil kunci Ka'bah. Itu merupakan di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bagaimana orang-orang Mekah mereka masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong mereka mengikuti Nabi SAW. Itu kisah singkat tentang Fathu Mekah. Karena yang ingin kita sebutkan adalah kejadian yang ada setelah Fathu Mekah tersebut, yang kita kenal dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain yaitu melawan dua orang kabilah, Saqif dan Hawazin, yang mereka tidak jauh dari Taif, sebuah daerah yang sekarang banyak perjalanan umrah, yang mereka melakukan perjalanan ke Taif, tempat meninggalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tempat yang tidak jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Nah, peperangan ini ikhwatul Islam Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran, dan sengaja kita menyebutkan tentang kisah ini untuk kita ambil pelajaran bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah dan bagaimana cinta Nabi kepada penduduk Madinah. Dikala terjadi ikhwatul Islam, setelah terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW menginap di Mekah. Dan dikala Nabi SAW menginap di Mekah, orang-orang Madinah mereka sudah mulai khawatir, mereka sudah mulai risau. Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kalau seandainya Nabi SAW tidak mau lagi kembali ke kota Madinah, karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maknanya Mekah sudah berada di tangan Nabi SAW. Sehingga dalam rasa bahagia orang-orang Madinah, mereka juga merasa khawatir, mereka takut. Dan yang mereka takutkan tidak lain adalah Nabi SAW. Dan ketakutan mereka tersebut, kekhawatiran mereka tersebut adalah karena cinta mereka kepada baginda yang mulia SAW. Bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia, bukan karena harta, tidak. Namun mereka khawatir Nabi SAW tidak mau lagi kembali ke kota Madinah, karena kota Mekah adalah kota tempat lahir Nabi. Di sana Nabi besar, di sana Nabi SAW menghabiskan umurnya 53 tahun lamanya. Kita tahu bagaimana Nabi dikala diusir dari kota Mekah. Nabi SAW mengatakan dikala Nabi keluar dari kota Mekah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah, dan juga aku cinta kepadamu. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan, aku tidak diusir, aku tidak akan keluar selama-lamanya. Namun karena Nabi diusir dari kampung yang paling Nabi cintai, tidak ada pilihan bagi Nabi kecuali keluar darinya. Dan Nabi bukan keluar, Nabi dikeluarkan. Maknanya orang Mekah yang mengusir Nabi. 53 tahun lamanya Nabi berada di sana. Kemudian sekarang pada tahun ke-8 Hijriah, berarti dikala Nabi SAW berumur kira-kira 60 tahun, maka Mekah sudah berada di tangan Nabi SAW. Kekhawatiran muncul dari dada orang-orang Madinah. Mereka khawatir Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah. Nabi SAW ingin bergabung dengan keluarganya. Di sana keluarga Nabi, di sana ada rumah Nabi, di sana ada teman-teman Nabi SAW. Sehingga mereka khawatir. Dan kekhawatiran orang-orang Madinah karena cinta Nabi yang luar biasa kepada mereka. Namun kekhawatiran tersebut ditepis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, di kota Mekah, yang mana Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslim. Makna ditaklukkan sudah berada, sudah menjadi miliknya Rasulullah SAW, sudah menjadi tempatnya orang-orang Islam, kaum muslimin. Maka Nabi SAW melakukan sesuatu yang Nabi seolah-olah memberikan isyarat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Setibanya Nabi di kota Mekah dan Nabi berdiam di sana untuk beberapa waktu lamanya. Nabi SAW tidak tinggal di rumahnya. Di Mekah ada rumah Nabi, di Mekah ada tanah Nabi. Walaupun kalau seandainya Nabi tidak ada tanah, Nabi tidak ada rumah, Mekah sudah menjadi di bawah kekuasaan Nabi SAW, di bawah kontrol Nabi SAW.
lagi kalau seandainya di sana ada rumah Nabi, ada tanah Nabi yang Nabi SAW tinggal di dalamnya. Namun dikala Nabi datang ke kota Mekah dan membuka kota Mekah tersebut, apakah Nabi tinggal di rumahnya untuk beberapa hari dikala Nabi berada di kota Mekah? Tidak. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk membuat kemah. Kita tahu bahasa isyarat daripada kemah tersebut apa maknanya. Berarti Nabi tidak akan lama di sana. Nabi SAW tidak akan tinggal di Mekah. Dan itu bahasa isyarat dari Nabi SAW. Kalau Nabi ingin tinggal lama di kota Mekah, maka Nabi akan tinggal di rumahnya. Namun Nabi tidak melakukan yang demikian, agar orang-orang yang senantiasa membela Nabi SAW, dikala penduduk mereka mengusir Nabi SAW, mereka menampung Nabi, mereka menerima Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai untuk membalas budi dan membalas jasa. Setiap sahabat Nabi SAW, Nabi tahu bagaimana memberikan balasan kepada mereka semua. Kita contohkan ikhwatal Islam, bagaimana Nabi SAW membalas jasa, walaupun kepada orang-orang yang bukan musyrikun, kepada orang-orang yang bukan muslimun. Nabi di dalam bermuamalah, kita bermuamalah dengan semuanya, baik mereka beragama Islam ataupun tidak. Terutama dikala memberikan kebaikan kepada kita, Nabi memerintahkan untuk membalas jasa. Kalau bisa, balas dengan yang terbaik. Ada salah seorang yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini yang berasal dari Bani Syaibah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Bani Syaibah sampai sekarang adalah Bani, kabilah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang kunci Ka'bah sampai sekarang. Sampai sekarang siapapun yang diberikan tampuk kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ingin masuk ke Ka'bah Musyarrafah, minta izin dulu kepada Bani Syaibah. Apa alasannya ikhwatal Islam? Kenapa mereka yang memegang kunci Ka'bah? Jadi dulu dikala Nabi SAW berada di Mekah, dikala Nabi sudah berdakwah, ada namanya Utsman bin Talha. Dia berasal dari Bani Syaibah. Kemudian dia bersua dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi kepadanya? Wahai Utsman, suatu saat nanti kunci Ka'bah itu akan aku ambil darimu. Apa kata Utsman bin Talha? Kalau seandainya aku tidak akan pernah menyerahkan kepadamu wahai Muhammad, kata Utsman bin Talha ini kepada Nabi SAW, kalau seandainya memberikan kunci Ka'bah tersebut kepada dirimu, lebih baik aku dikubur di dalam tanah. Itulah yang diucapkan oleh Utsman bin Syaibah atau Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Kemudian akhirnya Nabi SAW hijrah ke kota Madinah sebagaimana yang kita tahu. Begitu juga sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan perjuangan hijrah itu adalah perjuangan yang luar biasa beratnya. Salah satu yang hijrah itu adalah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah ini ceritanya berputar-putar ya. Namun di sini ada faedah yang luar biasa yang ingin kita sampaikan. Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Dikala mereka ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang sebelumnya mereka sudah pernah hijrah ke tempat Habasyah, dan mereka kembali ingin hijrah ke kota Madinah, mereka dipisahkan oleh orang-orang Quraisy. Abu Salamah dibiarkan hijrah, Ummu Salamah istrinya dan dibiarkan hijrah, sehingga terpisah suami dan istri. Namun apalah daya, mereka ingin hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Ummu Salamah tahun berikutnya, Ummu Salamah akhirnya pun hijrah ke kota Madinah dan sampai dia di kota Madinah. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, ada yang bertanya, sama siapa kamu ke sini wahai Ummu Salamah? Maka Ummu Salamah mengatakan, ada salah seorang yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha walaupun dia bukan muslim, namun dikala dia melihat Ummu Salamah hijrah sendirian ke kota Madinah, dia tidak tega. Akhirnya dia antarkan Ummu Salamah. Coba bayangkan, orang kafir pada saat itu, dia melihat Ummu Salamah hijrah ke kota Madinah sendirian. Dia rela berjalan, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah untuk mengantar Ummu Salamah. Coba bayangkan bagaimana mereka menghargai kaum wanita. Dan itu adalah fitrah manusia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan raga. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang mengantarkan dirimu? Utsman bin Talha. Dan Ummu Salamah kita tahu dia menjadi istri Nabi SAW. Berarti dia melakukan kebaikan terhadap istri Nabi SAW. Dia berjasa terhadap Ummu Salamah yang mengantarkan Ummu Salamah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian dikala terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Utsman bin Talha ini belum lagi masuk Islam. Dikala Nabi SAW ada di sana, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Maka Nabi mencari di mana kunci Ka'bah, di Utsman bin Talha. Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, pergi ke Utsman bin Talha, minta kunci Ka'bah tersebut.
Kemudian dikala diminta kepada Umar, atau Umar yang datang memintanya, Utsman bin Talha tahu kalau Umar itu bagaimana sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya didor oleh Umar bin Khattab pintunya. Langsung Utsman bin Talha mengatakan, ini kuncinya, ini kuncinya. Padahal dia sebelumnya tidak akan pernah mau memberikan kepada Nabi. Akhirnya diberikan kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kunci ini akan senantiasa berada di kabilah Bani Syaibah, wahai Utsman bin Talha. Kenapa? Karena hari ini adalah Yaumul Wafa, yaitu hari di mana kami membalas kasih sayang atau kami membalas jasa orang-orang pernah melakukan jasa. Salah satunya siapa? Utsman bin Talha yang berjasa kepada istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kemudian sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan ada di antara mereka khalidatan khalidatan yang akan mengambil kunci dari Utsman bin Talha dan keluarganya Bani Syaibah. Kenapa? Karena mereka melakukan kebaikan. Nah, Nabi SAW membuka Ka'bah, menghancurkan patung-patung yang ada di dalamnya. Dan hari itu bukan hari balas dendam, yang mana sebagian kaum muslimin mereka mengatakan hari ini adalah hari kita berbalas dendam. Namun hari ini adalah hari di mana Nabi membalas kasih sayang orang-orang yang melakukan kebaikan kepadanya, kepada keluarganya, dan memaafkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan kepada Nabi SAW. Sehingga datang Abu Sufyan yang selama ini memerangi Nabi. Apa kata Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu? Laqad atharaqallahu alaina, wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, sesungguhnya Allah telah melebihkan dirimu terhadap kami. Wa in kunna la khatiin, dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini sama persis dengan ucapan yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf. Sejarah surat Yusuf kembali berulang di kala Nabi melakukan Fathu Makkah. Kalimatnya sama yang diucapkan oleh Abu Sufyan dan jawabannya sama yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin lebih tahu, nanti buka surat Yusuf di bagian terakhir. Di kala saudara-saudara yang selama ini menzaliminya, yang ingin membunuhnya, kemudian sekarang mereka bertemu dengan pemimpin yang itu adalah saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam. Sama kisahnya dengan Nabi. Nabi dizalimi, Nabi dianiaya, Nabi diusir, dan Nabi ingin dibunuh. Sekarang Nabi yang punya kekuasaan. Apa kata Nabi? Qala la tasriba alaikum al-yawm. Tidak ada celaan bagi kalian. Aku maafkan kalian semua. Itulah kata Nabi, manusia yang paling pemaaf yang ada di dunia. Kalau kita ingin mencontoh Nabi salah satunya, bagaimana kita memaafkan saudara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la tasriba alaikum al-yawm. Tidak ada celaan bagi kalian semuanya. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampunkan dosa kalian. Sehingga dengan muamalah Nabi seperti ini, ikhwatul Islam, maka banyak orang yang terharu. Karena kadang-kadang di dalam berdakwah yang diinginkan atau yang dibutuhkan adalah akhlak yang mulia, ucapan-ucapan yang indah, yang memberikan motivasi kepada mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya banyak orang masuk ke dalam agama Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Banyak mereka yang masuk ke dalam agama Islam, terutama orang-orang Mekkah yang mereka melihat bagaimana Nabi, bagaimana pemaafnya Nabi, bagaimana Nabi tidak balas dendam. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Islam sesuai dengan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala Nabi berada di Mekah, Nabi SAW tidak tinggal di rumahnya, namun Nabi memakai kemah. Dan kemah yang dibuat oleh Nabi ada berada di samping, tidak terlalu jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Aisyah mengatakan, istri yang paling aku cemburu kepadanya, padahal aku tidak pernah melihatnya, adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Aisyah cemburu kepada Safiyah, Aisyah cemburu kepada Hafsah, cemburu kepada Ummu Salamah, wajar seorang wanita. Namun yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Khadijah, padahal dia tidak bisa melihatnya atau tidak pernah melihatnya, tidak bertemu dengan Khadijah. Namun kenapa dia cemburu? Karena Nabi selalu mengucapkan Khadijah, 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 Khadijah. Kata Rasulullah SAW, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengganti dia dengan yang lebih baik, yang masih hidup, yang lebih cantik, yang lebih baik. Maka Nabi SAW dikala mengatakan, mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunda kita Aisyah, tidak wahai Aisyah, tidak ada yang lebih baik dari dirinya Khadijah, tidak ada yang lebih indah, yang lebih membantu diriku kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dikala Nabi mengatakan yang demikian, Aisyah tahu bagaimana sayang dan cinta Nabi SAW kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana dia memberikan keturunan kepada Nabi, dia yang senantiasa bersama Nabi, dan dia yang senantiasa menjadi support bagi Nabi SAW di awal Nabi berdakwah. Kemudian dikala Nabi sampai di kota Mekah,
Nabi SAW membuat tenda tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada ibunda kita Khadijah, wahai Khadijah, hasil yang selama ini kita sama-sama berjuang, sekarang hasilnya engkau tidak mendapatkan hasilnya. Aku diberikan umur panjang oleh Allah untuk mendapatkan hasilnya. Coba kita lihat, coba dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Khadijah tidak melihatnya. Khadijah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi sudah berdakwah di Mekah 10 tahun lamanya, kemudian Khadijah dipanggil oleh Allah, Nabi sedih. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, kemudian Nabi kembali ke kota Mekah untuk terjadi Fathu Mekah, sehingga seolah-olah Nabi memberikan bahasa isyarat, ini adalah kemenangan kita wahai Khadijah, karena Nabi dan Khadijah betul-betul berjuang sama-sama untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi SAW membuat tenda, ada beberapa makna di dalamnya. Yang pertama, agar orang-orang Madinah tahu dengan bahasa isyarat Nabi tidak akan tinggal lama di sana, sehingga jangan khawatir. Kemudian bahasa yang kedua, bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya, apalagi itu adalah ibunda kita Khadijah, satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan kepada baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia, keluarganya, anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin wanita-wanita yang ada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi membuat kemah tenda di sana, berarti Nabi tidak akan lama tinggal di kota Mekah. Kemudian beberapa hari, beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu lamanya, maka ada seruan jihad di sana. Betul adanya, berarti Nabi tidak tinggal lama di sana. Sekarang Nabi dan orang-orang yang baru saja masuk Islam bersama pasukan Nabi dari kota Madinah menuju sebuah tempat yang bernama Hunain. Hunain ini ikhwatul Islam, salah seorang yang memimpinnya Malik bin Amr. Salah seorang yang bernama Malik bin Amr, yang dia juga ahli di dalam melakukan peperangan, dan dia sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan berasal dari suku Hawazin dan suku Thaqif. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW sampai di sana bersama pasukan yang sangat banyak, makanya dikala terjadi perang Hunain berbeda dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Cuma juz 10 surat Taubah. Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bersama, Allah telah memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kalian di tempat yang sangat banyak, bukan hanya di Hunain. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin fi mawatin katsira, di tempat yang banyak sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa yauma Hunain, dikala terjadi perang Hunain. Apa yang terjadi di sana? Idz a'jabatkum kasratukum, dikala kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, kalian bangga dengan jumlah tersebut. Kemudian dengan jumlah ini apa yang terjadi? Falam tughni ankum minallahi syai'a, yang mana jumlah tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah. Kita tahu dikala kaum muslimin mereka melakukan peperangan, jumlah kaum muslimin tidak pernah banyak jumlahnya, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Zatul Salasil, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya. Kapan jumlah kaum muslimin banyak? Tidak ada. Bahkan bukankan kaum muslimin, sebelum-sebelumnya juga, dikala para nabi dan para rasul, dikala mereka diperintahkan berjihad oleh Allah Azza wa Jalla, kapan jumlah mereka banyak? Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, mereka bisa mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah, yaitu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena kemenangan, karena iman dan takwa, bukan karena jumlah. Nah, di kala perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak. Kenapa banyak? Orang yang berasal dari Madinah, begitu juga orang-orang yang beriman berasal dari Mekah, sehingga mereka berkumpul bersama Nabi SAW. Jumlah mereka banyak dan banyak sekali, sehingga ada sebahagian ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini pula Allah memberikan pelajaran, yang memberikan kemenangan Allah bukan karena jumlah. Jumlah tidak pernah menentukan. Yang menentukan adalah iman dan takwa. Ada sebagian yang menyebutkan lan beliau, hari ini kita tidak akan lagi terkalahkan. Yaitu ucapan-ucapan yang ada, kita mengatakan semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ambil pelajaran dari mereka. Kita tidak akan terkalahkan. Ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur-unsur yang sesuatu yang tidak baik sifatnya di dalamnya. Kemudian mereka berkumpul, kalau sedikit kita menang, apalagi banyak, itu bahasanya, seolah-olah itu adalah bahasanya. Namun ternyata apa yang terjadi ikhwatul Islam,
dikala mereka sampai di tempat Hunain ini, maka Malik ini, pemimpin daripada peperangan Hunain dari orang-orang musyrikun, dia membuat taktik. Apa taktiknya? Yaitu mereka berada bersembunyi di balik-balik bukit-bukit, gunung-gunung yang ada di sana. Kemudian dikala kaum muslimin mereka berkumpul, maka dilemparlah kaum muslimin dengan tombak, dengan anak panah, dengan semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya meninggalkan Nabi SAW. Semuanya. Tinggal beberapa orang sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas, dan keluarga-keluarga Nabi SAW. Begitulah Nabi SAW di dalam perang Hunain tersebut. Sehingga Nabi SAW dikala melihat mereka lari, karena mereka tidak tahu akan ada tombak yang datang kepada mereka, anak panah, sehingga mereka bubar, mereka tidak tahu lagi barisannya, mereka tidak tahu lagi kelompoknya, karena mereka dikejutkan dengan kejadian tersebut. Tinggal beberapa orang saja, Nabi SAW dan 10 atau 11, tidak banyak. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka, dan mereka tidak dengar, karena memang suara Nabi SAW tidak terlalu kuat. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ternyata ada Al-Abbas di sana, paman Nabi. Al-Abbas itu suaranya sayyitan, yaitu betul-betul suara yang kuat. Kemudian Al-Abbas memanggil mereka semuanya, ayo kita ke sini. Maka mereka juga tidak ingat. Kemudian apa kata Nabi kepada Al-Abbas? Panggil mereka-mereka yang membaiat Nabi. Wahai mereka-mereka yang berada tahta syajarah bai'atul ridwan, mana kalian? Ini adalah Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Abdullah bin Abbas dengan suara yang kuat. Kemudian dikala mereka mendengar, mereka pernah membaiat Nabi, mereka dulu seperti ini, mereka semuanya berkumpul. Dan itu semuanya ada pelajaran bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah, bukan karena jumlah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah yang luar biasa di sana. Kenapa mereka kocar-kacir meninggalkan Nabi? Supaya kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya sahabat dikala dipanggil, mereka berkumpul dan melakukan perlawanan yang sangat banyak, atau melakukan perlawanan yang mana Allah turunkan ayat berikutnya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih." Kemudian Allah turunkan kemenangan terhadap Rasulnya, terhadap orang-orang mukmin. Wa anzala junuda, dan Allah menurunkan malaikat. Sehingga ikhwatul Islam, peperangan yang diikuti oleh malaikat, yang ada malaikat di sana ada dua. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Hunain. Malaikat diturunkan oleh Allah. Perbedaannya, kalau di perang Badar malaikat ikut berperang. Makanya ada sebagian sahabat dia ingin memukul orang-orang musyrikun. Ternyata dia sudah mati duluan, padahal pedangnya belum sampai. Siapa yang memukulnya? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ikut dalam peperangan Badar. Dan malaikat juga turun di dalam peperangan Hunain. Namun mereka hanya sekedar memberikan kekuatan, semangat, motivasi. Jadi berbeda, walaupun sama-sama diturunkan malaikat dari Allah Azza wa Jalla. Di perang Badar mereka ikut berperang, di perang Hunain mereka tidak ikut berperang. Namun kalau mereka turun tentunya memberikan semangat kepada kaum muslimin. Ayo kita bangkit. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junuda. Kemudian Allah turunkan ketenangan, kenyamanan kepada kaum muslimin, kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Dan Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan memberikan motivasi kepada mereka, sehingga mereka kembali semangat, kembali bersama Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya Allah berikan kepada kaum muslimin kemenangan yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, perbedaan yang pertama dikala terjadi perang Hunain adalah jumlah yang sangat banyak. Perbedaan yang kedua, orang-orang Hunain, orang-orang Tsaqif dan Hawazin, yang mana pada akhirnya mereka lari ke sebuah Taif. Karena setelah terjadi perang ini, kaum musyrikun mereka meninggalkan semuanya, dan mereka keluar di Hunain dengan semua harta benda mereka. Jadi harta kekayaan yang paling banyak didapatkan oleh Nabi dikala terjadi peperangan adalah dikala terjadi perang Hunain, semuanya dibawa keluar. Namun akhirnya orang-orang yang kalah dari kedua kabilah tersebut lari ke Taif. Kemudian Nabi mengejar mereka semuanya, yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi untuk membuka Taif pada saat itu. Karena kita tahu di antara salah satu Taif, kabilahnya adalah Tsaqif, Bani Tsaqif, yang ada di sana, yang tadi lari dikala mereka terjadi perang Hawazin, yang mana pada akhirnya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka pun mengikuti Nabi SAW. Intinya ikhwatul Islam, dikala diberikan kemenangan yang luar biasa, ada harta rampasan yang luar biasa, banyak sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada juga perbedaan yang kedua. Nabi mulai membagi-bagi harta rampasan. Namun anehnya, Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Makkah, tidak diberikan kepada orang-orang Madinah. Sehingga dikala Nabi memberikan kepada orang-orang Makkah, wajar mereka bertanya, orang-orang Madinah bertanya, kenapa kita tidak ada bagian? Bukan berarti mereka ingin mencari dunia.
Namun ketika bonus itu ada, maka hak mereka untuk mendapatkan harta tersebut bukan berarti tujuan mereka bersama Nabi. Mereka berjuang bersama Nabi mencari dunia, tidak. Namun dikala mereka diberikan oleh Nabi, orang-orang Mekah diberikan oleh Nabi, maka wajar dikala mereka bertanya, kenapa orang Mekah saja yang diberikan oleh Nabi? Kenapa kita berasal dari Madinah tidak diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjihad, dan itu bukan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi biasanya semua orang yang ikut dibagikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu memang merupakan di antara kekhususan untuk umat Nabi. Satu-satunya umat kalau mereka berjuang berjihad di jalan Allah, kemudian ada harta rampasan, boleh mereka memanfaatkan harta rampasan tersebut dan tidak boleh bagi umat-umat yang lainnya. Kemudian ikhwatal Islam diberikan kepada orang Mekah, terutama orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan diberikan kepadanya 100 ekor, coba 100 ekor onta, coba bayangkan 100, berapa harganya, berapa jumlahnya, berapa besarnya. Begitu juga Ikrimah yang baru saja masuk Islam, baru saja diberikan 100, ditambah lagi 100, ditambah lagi 100, coba bayangkan 300. Kemudian Safwan dan juga orang-orang lainnya, orang-orang Mekah yang lainnya, terutama pembesar mereka diberikan harta rampasan yang begitu banyak. Orang Madinah tidak diberikan satu pun. Dan itu keanehan yang kedua. Sehingga dikala orang Madinah bertanya, wajar, bukan berarti mereka cari dunia, tidak. Yang mereka khawatirkan, kenapa Nabi SAW tidak memberikan kita? Seolah-olah mereka mengatakan, apakah Nabi sudah mulai lupa kepada kita? Apakah Nabi akan kembali ke kota Makkah, akan meninggalkan kita orang-orang Madinah? Itu yang mereka khawatirkan, itu yang mereka takutkan. Sehingga kabar yang beredar di antara di kalangan orang-orang Makkah, ikhwatul Islam, kabar yang beredar di kalangan orang-orang Madinah didengar oleh Nabi SAW. Maka datanglah salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, maaf, Sa'ad itu ada dua. Satunya Sa'ad bin Mu'az yang dia sudah meninggal dikala dia masih muda berjuang bersama Nabi, dan yang satunya adalah Sa'ad bin Ubadah, sama-sama pemimpin kabilah yang ada di Madinah. Dia datang kepada Nabi SAW menyebutkan apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Madinah. Kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian? Bukan berarti mereka cinta dunia, tidak. Namun kenapa Nabi yang mereka khawatirkan adalah khawatir Nabi kembali ke kota Mekah. Nabi SAW sudah mulai melupakan orang-orang Madinah. Itu yang mereka khawatirkan, dan kita tahu Nabi tidak akan pernah melakukan yang demikian. Namun buktinya, mereka melihat dengan bukti Nabi membagikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah saja, dan tidak diberikan sedikit pun kepada orang-orang Madinah. Sehingga datanglah Sa'ad bin Ubadah, kemudian menyebutkan, dipanggil oleh Nabi, apa isu yang beredar di kalangan orang-orang Madinah. Maka Sa'ad bin Ubadah menyebutkan cerita yang sebenarnya, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, dan engkau berada di pihak mana wahai Sa'ad bin Ubadah? Tentunya Sa'ad bin Ubadah sama kekhawatirannya dengan orang-orang Madinah. Dan itu semua, ingat ikhwatul Islam, karena terlalu cinta kepada Nabi SAW, bukan karena ada apa-apanya. Mereka khawatir kehilangan manusia yang paling mereka cintai. Mereka khawatir Nabi SAW tidak kembali lagi ke kota Madinah. Itu yang mereka khawatirkan, bukan karena yang lainnya. Sehingga Sa'ad bin Ubadah juga bersama kaumnya. Sehingga dikala Nabi bertanya kepadanya, engkau berada di pihak mana wahai Sa'ad? Maka apa jawaban Sa'ad? Tentunya aku bersama kaumku ya Rasulullah. Kami semuanya khawatir kalau seandainya engkau tidak lagi kembali ke kota Madinah, engkau kembali ke kota Mekah, engkau kembali ke tanah kelahiranmu, engkau kembali kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, kami khawatir ya Rasulullah. Itu yang mereka khawatirkan karena terlalu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ikhwatul Islam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, kumpulkan semua orang-orang Ansar, kumpulkan mereka semua, dan aku akan datang kepada mereka untuk mengatakan apa kejadian yang sebenarnya dan kenapa aku melakukan yang demikian. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, Sa'ad pun mengumpulkan seluruh orang-orang Ansar. Tidak boleh masuk kecuali orang-orang Ansar, tidak boleh masuk kecuali orang-orang Ansar dan orang-orang yang berasal dari Madinah. Kemudian Nabi SAW pun datang menjumpai mereka, menyebutkan apa fakta kejadian yang sebenarnya, yang insya Allah besok kita akan sambung ceritanya insya Allah ta'ala. Karena waktu juga yang mengisahkan kita ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita bersama dari apa yang kita dapatkan, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita dengarkan. Semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita bersama. Semoga di halaqah zikir ini betul-betul kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Halaqah zikir sebagaimana selalu yang kita sebutkan adalah raudhatun min riyadil jannah,
jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, dikala kita terbiasa belajar agama di kota Madinah, maka juga biasakan belajar agama dikala kita sampai di daerah kita masing-masing, dan kita akan selalu belajar agama sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kita akan bahagia, tenang, nyaman. Malaikat yang doakan kita, benda-benda lain yang juga mendoakan kita, makhluk Allah yang mendoakan kita. Kita kalau berdoa untuk diri kita, kita tidak tahu apakah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Namun apabila malaikat yang mendoakan kita dan doa mereka satu saja, ya Allah ampunkan mereka semua, dan semoga Allah ampunkan kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kekurangan, karena kebodohan dan kejahilan kami, karena kekurangan ilmu kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, kami mohon dimaafkan. Sambil kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama. Ingat ikhwatul Islam, ibadah haji, ibadah umrah adalah pelajaran yang luar biasa. Di antara bentuk Allah menerima ibadah tersebut, bahwa kita tidak akan pernah putus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara salah satu hikmah pelajaran yang luar biasa. Dikala kita diberikan kemudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, tujuan di antara salah satunya adalah bagaimana kita menjaga ibadah tersebut. Umrah itu tidak susah, haji itu juga tidak susah. Yang susah itu adalah bagaimana menjaga haji dan bagaimana menjaga umrah, terutama dikala kita pulang ke daerah kita masing-masing. Ikhwatul Islam, kita tidak lupa pula selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Kalau ada di antara orang tua kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita, Allah ampunkan dosa masyarakat kita. Allah jaga pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada di antara kita yang punya hutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada di antara kita yang susah dan gelisah kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tidak ada di antara kita yang ada masalah kecuali Allah selamatkan dan Allah bebaskan mereka dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan kota Madinah untuk pergi ke kota Mekah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doanya. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan tanah haram, pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan kepada mereka semua, dan mereka kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.